Kau bersamaku, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang kasih-Mu membuatku mengerti. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan,
kasih-Mu membuatku mengerti. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya, Yesus Kau ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Ya, baik itu Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita walaupun masih ibadah secara online, tetapi kiranya kita tetap memiliki semangat yang luar biasa untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari saya jemput kita semua untuk berdiri
Dan kita nyanyikan pujian dari NKB 217. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Silakan duduk. Setelah kita melewati dan melaksanakan berbagai aktivitas kita sepanjang minggu ini, mari kita datang di hadapan Tuhan untuk menyampaikan pengakuan kita, sambil kita terus mengevaluasi diri bahwa ternyata kita dalam menjalani hidup ini sampai hari ini terkadang kita berbuat kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang Maha Pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Allah mendengar seruan pertobatan kita, dan oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah daripadanya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermise, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Yeremia 1 ayat 18. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu tenang hidupku, si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Menjalani dan mensyukuri keselamatan Tuhan melalui pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan memberi petunjuk kepada kita melalui kitab Efesus 5 ayat 15 yang berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Amin. Mari kita bermazmur bagi Allah dengan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 111 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca bagian firman ini secara responsorial. Sekali lagi, Mazmur 111 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah, Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Mazmur 111 ayatnya yang pertama. Nyanyikanlah haleluya. Syukur pada Tuhan.
Tuhan hendak berbicara kepada kita sekalian di tengah-tengah persekutuan kita. Kita akan mendengarkannya dan membaca dari dalam Alkitab, firman Tuhan. Tetapi sebelum, mari kita persiapkan bacaan-bacaan kita. Bacaan kita yang pertama terambil dari kitab Amsal pasal 9, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bacaan kedua dari kitab Efesus pasal 5, ayat 15 sampai ayat 21. Dan bacaan kita yang ketiga terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 6, ayat 52 sampai 59. Kalau kita sudah mendapatkan bagian-bagian ini, kita biarkan Alkitab kita terbuka dan kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, saat ini kami telah siap mendengar apa yang Engkau mau titahkan kepada kami melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan dari dalam Alkitab. Kami mohon hikmat-Mu supaya kami mampu memahami dan juga mampu melakukannya. Perlengkapi hamba-Mu dan mungkinkan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan ini. Dan bersabdalah kepada kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amsal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Amin. Firman Tuhan dari Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin.
Injil Yesus Kristus sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 59. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikian perkataan-perkataan kitab suci. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kita. Terlebih khusus buat jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Saya menyampaikan salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Semoga kasih Tuhan tetap dikaruniakan kepada setiap kita, bahkan terus menikmati lawatan kasih-Nya sekalipun kita berada dalam berbagai pergumulan dan persoalan-persoalan yang menyakitkan.
Saudara-saudara, ada lagu sekolah minggu. Dan rupanya lagu ini masih terngiang-ngiang di pikiran saya. Lagu yang pernah diajarkan oleh guru sekolah minggu saya. Lagunya begini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Yang sempit suci, hidup berglori. Iya, lagu ini kayaknya masih familiar diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Saya tidak tahu kalau di Piniel ya, karena saya baru hampir 2 bulan di Piniel. Lagu ini iya, sekali lagi masih terus mengiang-ngiang di pikiran saya. Sebab lagu yang pada umumnya banyak tahu. Nah, lagu ini saudara-saudara sebenarnya mau mengatakan kepada kita atau mungkin juga ingin mengedukasi anak bahwa di dunia ini ada 2 jalan yang sebenarnya selalu diperhadapkan kepada kita. Ada jalan yang kelihatannya gampang. Gampang mengapa? Sebab ya begitu mudah dilalui. Tidak perlu pengorbanan. Tidak perlu berpikir masak-masak. Tidak perlu memohonkan pengertian dari Tuhan. Bu'tun nabanglan penasya tangata oya bang siapa to? Gampang, mudah. Tetapi juga mau mengatakan bahwa ada jalan yang sebenarnya agak sulit, sukar untuk dilalui karena memang sempit. Dititurantongan mata. Bahkan mungkin ada yang pegang jidatnya. Tikur mutuki dan tangaran nih. Mengorbankan perasaan. Bahkan mungkin ada orang yang pada akhirnya stres untuk mau memilih jalan itu. Dalam artian saudara-saudara, jalan itu membutuhkan hikmat dan pengertian, bahkan kematangan berpikir, lalu kita bisa melewati jalan itu. Lebih jelasnya saudara-saudara tentang gambaran jalan-jalan itu bisa kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya dari kitab Amsal. Itu mulai dari pasal yang kedua, pasal 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di sana jelas sekali mengatakan, hai anakku, ingatlah, lakukanlah ini dan seterusnya, saudara-saudara. Dan jalan-jalan tersebut, saudara, adalah jalan-jalan yang ingin mau mengatakan kepada kita, mewakili perjalanan kehidupan kita.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan utama dari kitab Amsal ini, khususnya pada pasal yang ke-9, adalah puncak dari kitab Amsal dari pasal 1 sampai pasal 9. Yang secara khusus memberikan kejelasan mengenai dua jalan yang dimaksudkan tadi. Nah, menariknya saudara-saudara bahwa dalam pasal ini, khususnya bacaan utama kita, dikatakan di sana ada dua perempuan yang berseru. Dua jenis perempuan. Dua karakter perempuan. Yang satu dikatakan perempuan hikmat dan perempuan bebal. Nah, catatan pertama di sini saudara-saudara saya berikan bahwa di sana dikatakan hikmat mendirikan rumah megah dengan 7 tiang pada ayat 1 itu sebenarnya mau menggambarkan kepada kita bagaimana kekokohan, terlebih khusus hikmat seseorang ketika ia akan mengadakan sebuah pesta besar. Ya, yanda kita lama sara, apalagi ke di koi sara Kapua, digarakan tongan panitia. Ya, tapi yanda biti-biti di kue anggi inabang mo biasa sto. Ya, di palengkap biasa, apalagi ke tolak kawin nih di mintu-mintu na di paden biasanya gitu. Lalu dikatakan di sana saudara-saudara bahwa dia mengirim pelayan-pelayan untuk berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota itu. Ya. Jadi perempuan yang satu ini mengirim pelayan-pelayan untuk berseru, baik kenanu male mengundang ate. Ya, male metamba. Dengan tujuan saudara-saudara mengumandangkan undangan kepada orang-orang di sana. Itu jelas sekali dalam bacaan kita ayat yang ketiga, bacaan pasal 9 bacaan utama kita. Nah, catatan yang kedua yang saya mau tekankan di sini untuk kita, bahwa hikmat mengundang orang yang tidak berpengalaman dan yang tidak berakal budi untuk datang menyantap hidangannya. Tujuannya itu supaya mereka membuang kebodohan, lalu hidup dan mengikuti jalan pengertian. Itu ayat yang ke-6, ya, memberi penjelasan dan keterangan tentang itu. Nah, ada hal yang menarik juga di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kemudian dikatakan bahwa perempuan bebal itu diperkenalkan dengan sebutan perempuan cerewet. Ya, perempuan cerewet, ia tidak berpengalaman dan tidak tahu malu, ya, ayat yang ke-13. Ini sangat menarik. Lalu dikatakan di situ bahwa dia juga memanggil orang yang lalu lalang dari tempat yang tinggi. Ayat 15. Ia juga mengundang orang yang sama yang diundang oleh perempuan berhikmat tadi, yaitu orang-orang yang tidak berpengalaman dan yang tidak berpengalaman. Jadi pada metamba, undangan yang sama. Tapi ternyata saudara-saudara hasilnya berbeda. Berbeda dengan perempuan hikmat saudara-saudara. Perempuan yang bebal tadi dikatakan dalam bacaan, rupanya
menyediakan air curian. Ya. Ia makan yang dimakan secara sembunyi-sembunyi, ayat 17. Bahkan orang yang memilih untuk menyantap hidangannya dikatakan pada ayat 18 menuju kematian. Padahal ia mengundang orang yang sama. Ada apa? Saudara-saudara, kedua perempuan ini mewakili dua jalan yang harus dipilih. Keduanya menawarkan persekutuan. Karena itu di sini kita bisa belajar bahwa ternyata saudara-saudara, hikmat itu bukan hanya merupakan personifikasi dari Allah, dari hikmat Allah, tetapi merupakan personifikasi dari Allah sendiri. Jadi hikmat Allah itu saudara-saudara, hikmat itu benar-benar dinyatakan Allah secara langsung. Dia sendiri yang berotoritas di dalamnya. Artinya orang-orang yang dikiaskan dalam undangan itu harus memutuskan siapa dan apa yang mereka pilih. Jika mereka memilih ilah lain, mereka akan berujung kepada kematian, kebinasaan. Sementara mereka yang memilih mengikuti jalan Allah, ayat 6 mengatakan mereka akan memperoleh hidup. Sama saudara-saudara sebenarnya yang dikatakan oleh bacaan kita yang ketiga tadi. Tentang pengajaran Yesus yang sepintas memberikan kesan pengajaran yang bagi pendengarnya pala itu. Bahkan kita juga yang kayaknya tidak logis, tidak masuk akal. Bagaimana seorang memberikan dirinya untuk dimakan, dirasakan agar mendapatkan hidup kekal? Sesuatu yang tidak logis dan tentunya sangat tidak wajar. Dan pastilah saudara-saudara pikiran dan pengertian semacam itu akan muncul ya secara tiba-tiba untuk mencermati perkataannya, padahal ya sebenarnya Yesus di sini ingin memberikan pengajaran agar mereka benar-benar mencerna, ya, benar-benar mencerna, ya tudikua mencerna dalam dunia medis ya, apalagi kalau ada orang ahli gizi, ya, butuh proses yang tidak cepat. Ya, saya ingat biasa orang tua saya katakan, keme-keme saya itu kandemu ampeloi, supaya nanti lambungmu tidak terganggu, ya, ketika lambung memproses mencerna di dalam. Nah demikian dengan perkara-perkara saudara-saudara. Demikian juga dengan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Yesus, kalau didengar secara sepintas tanpa mencerna, menghayati, memikirkan dan meminta hikmat pengertian, kita bisa salah, kita bisa keliru saudara-saudara. Dan itu terjadi dalam bacaan kita yang ketiga tadi.
Padahal Yesus mau memberikan pengajaran agar mereka mampu mencerna, menikmati, supaya kehidupan batin manusia itu dipenuhi dengan kemampuan-kemampuan yang pada akhirnya tidak gampang terkontaminasi. Ya. Istilah terkontaminasi saya kira istilah yang sangat familiar di keadaan kita sekarang. Sedikit-sedikit ya kita diingatkan untuk pakai masker. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan dengan virus. Tetapi di sini saudara-saudara, Yesus mau mengatakan bahwa orang-orang yang mendengar perkataannya mampu terkontaminasi. Ya. Bagaikan virus yang menggerogoti dirinya. Ya. Kalau virus corona sudah masuk di dalam tubuh kita kan kita akhirnya terpapar. Yesus juga mau seperti itu, bahwa ketika dia berkata, menyampaikan pengajaran-pengajarannya, ia berharap orang-orang yang mendengar itu terkontaminasi bagaikan virus yang menggerogoti tubuh. Benar-benar bahwa ketika sifat Yesus, ilahi Yesus sudah terkontaminasi dan berpengaruh di dalam diri manusia, diharapkan bahwa hasil dari itu, hasil dari pencernaan itu bisa dirasakan oleh manusia atau ciptaan yang lain di sekitar manusia itu. Jadi akan menjadi sesuatu hal yang memang tidak logis saudara-saudara, bahkan bisa menjadi sebuah pertanyaan besar ketika manusia setiap hari dikatakan menikmati Yesus, bahkan dikatakan mampu memperlihatkan hidup yang saleh namun tidak ada aroma atau dampak apapun yang diterima oleh orang yang ada di sekitar. Jadi ini yang sebenarnya mau disampaikan oleh Yesus. Kalau engkau ada di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka orang akan menyaksikan dan melihat kehadiran Allah melalui kehidupan kita. Bukti nyata bahwa kita menghadirkan Allah, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita, menghadirkan kebaikan dan kebenaran. Ketika kita mampu menempatkan dan betul-betul menghadirkan Allah itu di dalam diri kita. Sebaliknya saudara-saudara, orang lain akan bersikap sinis kepada kita, akan mencerca kita, bahkan mungkin akan mengatakan ternyata ya kita lebih baik daripada mereka. Sebab kehadiran kita tidak memberi dampak.
Saudara-saudara, upaya untuk mencerna Yesus atau menikmati Dia bukanlah proses yang sekali dilakukan langsung selesai dengan sempurna. Seperti kita masak Indomie yang instan, hanya tunggu waktu ya paling lama 5 menit. Upaya untuk menikmati dan mencerna Yesus itu dibutuhkan sebuah upaya yang harus dilakukan secara konsisten dan sungguh-sungguh. Dan saya kira itu sangat senada dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita yang kedua tadi, yang mengatakan bahwa sesuatu yang baik itu perlu dinyatakan secara konsisten, secara terus-menerus berkelanjutan di dalam kesempatan atau momen waktu yang masih diperkenankan untuk dialami. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita terus merindukan hikmat Allah itu. Agar ketika kita diperhadapkan dengan kehidupan yang tidak menentu, bahkan juga mungkin ketika kita diperhadapkan dengan dua jalan untuk memilih yang mana kita harus jalani, kita sudah memiliki hikmat Allah itu, dan hikmat Allah itu memperlengkapi kita untuk menentukan dan memilih. Dan pilihan kita tetap konsisten. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kita dan terus mengaruniakan kepada kita hikmat daripadanya, agar kita dimampukan hidup dalam hikmat Tuhan. Amin. Sejenak saudara kita bersaat teduh. Dalam hidup ini Tuhan, kami merindukan untuk selalu melakukan yang terbaik, yang benar dan berkenan kepadamu. Tetapi kami terkadang Tuhan bingung harus memilih yang mana. Bahkan mungkin kelihatannya kedua jalan yang akan kami pilih sepertinya tidak jauh berbeda. Karena itu kami mohon kepadamu, karuniakan kami hikmat-Mu ya Allah, agar kami mampu dan bisa menetapkan pilihan, dan pilihan kami tepat seperti yang Engkau inginkan. Dan kami boleh menjalani hidup ini sesuai dengan yang Engkau mau. Ajari kami Tuhan selalu memohonkan hikmat-Mu dalam hidup ini. Sama seperti ketika Engkau mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput sidang jemaat Tuhan berdiri dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa, kami puji Engkau. Sujud di depanmu, Allah Bapa, kami puji Engkau. Engkau menghibur kekal, Roh Kudus Kau penghibur kekal, Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami, Roh Kudus Engkau penghibur kekal. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mazmur 111 ayat 1. Baik Bapak Ibu sidang jemaat, kita akan membawa persembahan. Dan sambil membawa persembahan kita akan menyanyikan pujian dari PKJ 265, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita akan bersama berdoa syafaat dan mendukung beberapa saudara-saudara kita dalam doa syafaat ini, di mana mereka bergumul karena sakit dan juga berduka cita. Kita juga akan membawa persembahan kita dan juga memohonkan segala
tuntunan dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita serta pelayanan-pelayanan kita sepanjang minggu yang akan datang. Mari kita tundukkan kepala, kita datang berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan masih perkenankan kepada kami dalam persekutuan ibadah ini. Terima kasih Bapa, sebab Engkau boleh memperkenankan kepada kami untuk menikmati hadirat-Mu lewat firman-Mu yang sudah menyapa kami. Semoga saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang ada di rumah tidak mendapatkan kendala ketika mengikuti peribadahan yang boleh kami pandu dari gedung gereja. Kami bersyukur Tuhan Engkau boleh memakai setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami hari ini. Terlebih khusus alat yang kami pergunakan untuk memfasilitasi perjumpaan kami dengan jemaat Tuhan di rumah dan dimanapun mereka berada. Kiranya kami semua terus dimampukan dan diberkati oleh Tuhan, dikaruniakan kemampuan dan talenta-talenta yang semakin membuat kami terus menjadi alat-alat Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih juga buat rekan-rekan majelis gereja yang boleh memandu dan mengambil bagian. Kami bersyukur buat kantoria, liturgis, pemain musik, tim multimedia, bahkan semua orang yang telah mendukung pelaksanaan ibadah hari Minggu saat ini. Bapa di sorga, bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah kami, datang membawa kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami jalani ini. Biarlah Tuhan tetap setia, sebagaimana Engkau setia dalam kehidupan kami di waktu-waktu yang lalu. Kami mohon Tuhan mampukan kami menjalani serangkaian agenda-agenda tanggung jawab pekerjaan dan rencana-rencana kami, bahkan pelayanan kami. Kami mohonkan kepadamu ya Bapa buat kekasih-kekasih kami yang saat ini bermohon dan terus bermohon untuk pemulihan kesehatan. Kami berdoa bagi mereka yang berupaya di rumah, buat Bapak Sriadi Johan, Bapak Ruben Siang, Nyonya Ruben Siang, Bapak Yakob Sandapang, Bapak Diaken Yafet Najohan, Ibu Rahel Soyan, Alfrey Fevriando, Nyonya Albertin Sempa, Bapak Matius Sempa, Ibu Adolfina Tapi, Ibu Ruth Kendek, Nyonya Ake, Ibu Maria Rapa, Ibu Esther B. Allo, Bapak Jesima, Bapak Wito, Windasno Lumba, Bapak Heri Enos, Nyonya Heri Enos, Ibu Hermin Sarira, Bapak Banto Palamba, Ibu Yelempang, Ibu Esther Linggi Allo, Bapak Elisa Peter, Ibu Iete Tampang, Ibu Esther Pindan, Bapak Yusuf Tonglo, Ibu Marta Limbong Tangdan, Ibu Damaris Ishak Njaldratan, Nyonya Else Talebong Dumat, Bapak Peniel Dumat, Ibu B. Rante, Bapak Obed Nego, Ibu Marta Pare, Ibu Martina Ertoding, Ibu Yohana Eltanan, Nyonya Martina Bubun, Jaden Karoma, Nyonya Yakolina Limbong, Nyonya Elizabeth Samara, Nyonya Mariani, Bapak Martin Lemba, Nenek dari Bapak Robi Tangke, Bapak Martinus Mantong, Bapak Martin Sida, Nazia Gita, Cesia, Nyonya Monika Tangke, Patricia Wijaya, Bapak Yohanes Barak Rambe,
Bapak Penatua Markus Rapun, Nyonya Elizabeth Rapun, Linda L. Dani Rapun, Gusti Diwesti Rapun. Kami juga datang membawa beberapa saudara kami orang tua yang tidak sempat terekam dalam warta ini seperti Bapak Peter Suli, Nyonya Martina Bubun, Nyonya Yohana Kare, dan Mama Brian. Mungkinkan mereka Tuhan dengan cara Tuhan sendiri mengaruniakan kepadanya kesembuhan sebagaimana izin Tuhan berlaku baginya dan memberkati setiap upaya dan perjuangan yang dilakukan oleh segenap keluarga. Demikian juga kami terus membawa saudara kami yang menjalani penanganan di rumah sakit seperti Bapak Saudara Parebong, anak dari Ibu Marta Ballo. Biarlah mereka boleh terus menantikan jamahan Tuhan. Dengan setia mereka terus berdoa dan melakukan upaya-upaya memberkati penanganan para medis dan memberkati obat-obatan dan makanan serta minuman. Bersama-sama dengan jemaat-Mu kami merasakan duka cita yang begitu mendalam atas duka cita yang saat ini menghampiri keluarga dari Bapak Yakob Sadir dan juga atas meninggalnya kekasih kami Nyonya Salmiana Rante. Duka ini Tuhan tentu membuat keluarga bingung dan tentu berpikir bagaimana yang harus mereka tempuh dan berbagai cara yang tentu mereka akan lakukan untuk mendapatkan penghiburan. Tetapi penghiburan yang sejati itu hasilnya daripadamu, karena itu kami mohonkan kuatkan iman percaya mereka sehingga mereka terus meyakini bahwa Engkau setia sekalipun dalam perkara duka seperti itu. Tuhan Bapa di sorga, biarlah kami pun juga menjadi sahabat bagi mereka melalui kehadiran kami, mungkin melalui ucapan turut berbelasungkawa, supaya saudara-saudara kami merasakan bahwa mereka tidak sendiri mengalami duka itu. Juga kami berdoa buat keluarga Ibu Yohana Amin yang telah diberangkatkan dan dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 7 bulan Agustus kemarin. Tuhan, biarlah semua anak-anak Tuhan yang berduka boleh dikuatkan imannya dan berpengharapan sepenuhnya hanya kepadamu. Kami berdoa untuk rencana rapat pleno majelis gereja pada tanggal 21 Agustus. Tuhan buka jalan dan memampukan kami sebagai majelis gereja untuk memberi diri, memberi perhatian, waktu, pikiran kami untuk hal-hal yang terbaik buat jemaat-Mu. Kami berdoa untuk panitia atau tim kerja pemilihan majelis gereja yang masih terus setia dan melanjutkan tanggung jawab. Biarlah Engkau nyatakan kekuatan dan kemampuan serta kesehatan kepada mereka. Berkati Tuhan pelayanan kami sepanjang minggu ini melalui kebaktian jemaat dan juga kebaktian OIG. Berkati kami hamba Tuhan, penatua diaken, pendeta, para pengurus OIG, dan juga tenaga-tenaga yang terus mendukung dalam pekerjaan Tuhan di jemaat ini, koster, tata usaha, dan semua yang terus memberi kepedulian untuk pelayanan Tuhan. Berkati pemerintah kami, terus kami bawa ke dalam tangan-Mu untuk memperjuangkan hal yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bahkan kami sebagai anak-anak Tuhan terus menikmati damai sejahtera, keamanan di mana Tuhan tempatkan kami, khususnya di Makassar ini. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan sudah buat. Dan
Kami sebenarnya tidak mampu mengucapkannya satu persatu. Tetapi tentu hari ini ada anak-anak Tuhan yang bersyukur. Oleh karena dimungkinkan untuk menikmati pemulihan. Disertai dalam perjalanan, menikmati usia, pertambahan usia, dan umur panjang bahkan orang tua kami dalam waktu atau usia lanjut yang hari ini terus menikmati penyertaan dan tuntunan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa terus mengaminkan bahwa kasih dan kemurahan Tuhan masih terus berlaku bagi mereka. Berkati semua sukacita anak-anak Tuhan ini dan sempurnakanlah. Dan biarlah semuanya itu boleh menjadi sukacita dan syukur yang berbau harum di hadapan Allah. Mohon ampun Tuhan jikalau dalam perjumpaan kami ini ada dosa, kesalahan yang kami lakukan dan perbuat melawan kehendak-Mu dan menghalangi kami untuk menantikan berkat-Mu. Tetapi kami bersyukur Engkau mengampuni kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ini doa kami, sambut dan sempurnakan, kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Kita masuk dalam penekanan warta jemaat. Yang pertama, seperti yang ada pada kita masing-masing untuk warta jemaat, bagian ke-6 mengenai ibadah perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Agustus 2021 pukul 9 melalui live streaming. Kemudian yang berikutnya ada tambahan untuk berita sakit. Yang pertama, Nyonya Yohana Kare dari kelompok 1. Kemudian yang kedua ada Nyonya Martina Bubun, istri dari Bapak Barande Tangali di Toraja, dirawat di Toraja. Kemudian yang ketiga dari kelompok 7 yaitu Bapak Peter Suli. Dan yang keempat ada Ibu Sarce Tandi Bendon beserta anak kekasih Yul Tiara yang saat ini sedang dirawat di rumah. Kemudian untuk berita duka cita, telah dipanggil oleh Bapa di sorga Ibu Yohana Amin, ibunda dari Bapak Matius Lamba pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021. Kemudian tambahan dari warta jemaat, telah dipanggil oleh Bapa di sorga, Bapak Yakob Sadir, ayahanda dari Aryadi Sadir, ayah mertua dari Cindy Unikrego, meninggal kemarin di Palopo. Kemudian yang kedua tambahan, telah dipanggil oleh Bapa di sorga, Nyonya Salmiana Rante M, istri dari Bapak Paulus Pabonian, telah meninggal kemarin dari kelompok 3 dan rencana akan ada ibadah penghiburan sebentar jam 5 di rumah duka, di rumah Bapak Paulus Pabonian di Aspol Todopuli. Untuk akta berikut akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita lakukan pujian Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu lagi kita bertemu, sampai bertemu
Saudara, pergilah dengan penuh sukacita menjalani kehidupanmu dengan mengandalkan hikmat Tuhan. Hiduplah dengan baik dan benar sesuai kehendak Tuhan, dan arahkanlah hatimu kepadanya, lalu terima berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk nyanyian penutup pada ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 342 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Keluar dari kaum. Jemaat silakan duduk, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.